Udah ditanya dia terbang Kak, sing langsung dia sambil ketawanya yang cekikikan, bener-bener cekikikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pandawana bersama saya Iqbal Sios Magang. Ya, kawan-kawan, kemarin kita udah ngedengerin cerita dari Kang Ara tentang pengalamannya di gunung. Sekarang saya kedatangan tamu juga, masih di Bandung. Ceritanya sedikit agak bikin bulu kuduk merinding ya, karena ini pengalaman masa kecilnya kita ya. Saya udah kedatangan tamu Teh Fadila ya. Fadia, maaf Teh Fadia. Kumaha damang Teh? Alhamdulillah rampes. Jadi ceritanya itu dimulai dari waktu kecil. Waktu kecil, usia kelas 2 SD lah. Kelas 2 SD. Boleh deh diceritain langsung ke penonton biar langsung mereka ngedengerin. Belum apa-apa udah panas nih ya. Ya jadi aku tuh sama mama dulu ngontrak nih, ngontrak di salah satu daerah di kota Bandung. Yeah. Dulu kontrakan itu bener-bener kayak terkenal angker, cuman karena mungkin dari kontrakan itu murah kan, ya udahlah gimana nanti aja. Kan di posisi aku juga itu waktu kelas 2 SD lah Kak. Maaf, ini tahun berapa? Kelas 2 SD, udah lama, 2002. 2002 sebelum Aceh tsunami. Oh iya. Nah dari situ yang paling bikin aku bener-bener takut sampai kebayang tuh yang sampai sekarang selalu keliat dengan tentang sama mama cerita, karena mama kan face to face banget nih, ngeliat banget kayak gimana nya. Intinya mah waktu pas kejadian itu teh di kontrakan ini sering banget gangguan. Pertama, di belakang kontrakan rumah aku tuh kan di satu dalam rumah itu ada kolam nih. Ada kolam. Si kolam ini tuh sering dipakai buat penampungan air. Karena saking gedenya bak ini sering aku pakai buat renang, buat kita main-main lah di air ini teh. Nah, suatu ketika pokoknya mah tiap malam Jumat Kliwon lah. Tiap malam Jumat Kliwon atau enggak tiap malam Jumat tertentu, kejadiannya tuh sering, bukan sekali dua kali dan bukan saat aku aja yang diganggu. Contoh kayak tetangga nih, tetangga sering ngerasain kayak pas dia lagi tidur si bagian kasurnya kayak yang digoyang-goyang. Nah, tetangga keluar sambil gedor-gedor katanya gempa. Pas kita keluar, aku, mama sama almarhum bapak, ternyata di rumah di hari itu aja nggak ada gempa. Nah udahlah, kita nggak pikiran aneh. Udah dari situ kita lagi mau posisinya mau ke pasar nih. Pasar kan biasanya mama jam 1 atau jam 2 malaman. Posisinya di situ teh kita lagi nonton waktu zaman uji nyali nih. Oh, zaman uji nyali zaman dulu Hari ya. Panca yang botak-botak gitu. Nah aku nonton itu. Yang kan kalau misalnya ke pasar, aku suka ikut sama mama. Nih, aku ikut sama mama, aku ikutlah. Terus mama teh minta ditemenin ke air nih. Nah, aku ikut temenin mama ke air. Posisinya kamar mandi sama kamar tidur aku tuh mesti keluar dulu dari rumah. Jadi di belakang, si kamar mandinya di belakang rumah. Pas aku nemenin mama di situ, pertama udah tempatnya serem karena di samping kamar mandi tuh kita ditutupin sama apa ini, tangkal sirsak, pohon sirsak. Nah kayak gitu. Dari situ udah nggak aneh. Nah aku mah kan waktu kecil mah udah polosnya ayah, jadi nggak tahu apa-apa. Nah mama yang sering ngerasain pas kita lagi kamar mandi ada suara dehem kayak yang suara batuk kenceng. Nah dari situ aku sama mama disuruh, Neng coba lihat keluar ada siapa. Pas dilihat itu nggak ada siapa-siapa. Baliklah, kita masih pikirnya positif, mungkin ada yang ronda. Pas keluar kamar mandi ada suara yang suara lembut banget. Nah dari situ teh udahlah, aku menganggap heroik, rasa takut ada. Nah ini dia masih kecil ya, apalagi mama. Udah kita masuk ke dalam, kita ke rumah. Pas mau keluar baru 5 langkah, angin gede Kak. Angin gede nih, udah angin gede. Kita pas mama lihat posisinya tuh di atas kepala mama. Kok merinding ya lihat tuh. Posisinya di atas kepala mama
Yang mama lihat tuh jelas semua, dengan matanya merah, rambut yang terurai, mata yang melotot, menyeringai, dengan keadaan kalau yang kalian tahu ya, dengan kata tanda kutip wewe gombel itu loh gimana. Dan itu tuh kayak mau ngambil aku, Kak. Jadi aku posisi di depan, mama di belakang. Mama tuh mau sambil neng kiri, neng kanan, neng. Nah, karena ya mungkin kayak mau ngambil gitu loh posisinya. Nah, itu nggak satu tapi dua. Jadi yang satu yang masih ada tali lah kayak gitu, yang satu itu. Nah, di mama udah baca-baca sebisa mungkin, kita lari aja, Kak, berat. Posisinya dari sini sampai ke depan aja 100 meteran lah. Itu tuh kayak jauh banget. Kita udah sebisa-bisa mungkin baca-baca, apalagi aku masih kecil yang cuman bisa teriak sama nangis, yang minta tolong juga nggak ada yang ngedenger satupun. Pas terakhir endingnya ada ini, Kak, belokan. Ini posisinya nggak jauh lah, kan kontrakan aku tuh deket ke pasar. Kebenaran banget posisinya itu tuh ada tukang beca yang ngeliat si mama kayak ketakutan sambil gendong aku. Nah, dia teriak, ayo Bu, naik. Nah, kita naik ke beca. Mama di situ kayak speechless ya, kayak apa sih ini teh, bener nggak sih dengan kayak gitu. Dipukul lah pundaknya, coba istighfar. Waktu mama bilang istighfar, ngelihat aku cuma nangis, cuma bisa nangis, badan gemeter. Mama baru cerita sama bapak beca itu. Nah, dari semenjak kejadian itu aku pindah rumah dari situ. Belum apa-apa, ini angin udah gede ya, Kak. Anginnya lumayan besar ya. Betul banget. Nah, dari situ aku pindah, Kak. Nah, semenjak aku pindah, sering ternyata bukan aku aja. Karena dulu tuh si pohon ini sempat pengen ada yang tebang, yang nembangnya pun sampai sakit-sakitan dan bahkan sampai meninggal. Tapi rumah ini udah jadi yang asalnya dari 5 kontrakan, 5 kamar, sekarang jadi 2 kamar. Cuman si pohonnya emang udah nggak ada. Itu aja sih pengalaman yang benar-benar sampai sekarang aku nggak bisa lupain. Meskipun aku nggak ngeliat, tapi kerasa sampai sekarang. Karena kan waktu dari kecil aku benar-benar terikat sama hal yang dunia mistis, Kak. Sampai sekarang masih bisa ngerasa? Kalau yang ngerasa sih sering, Kak, ya. Cuman kalau untuk melihat, aku nggak terlalu benar-benar secara jelas, tapi lebih ke siluet sama bentukannya. Gitu aja sih. Kalau misalnya dari dulu nih, pas kecil, emang gangguannya cuma itu aja, atau maksudnya cuma ngeganggu ke mama kah, atau ke Fadia juga? Sering, Kak. Dulu aku tuh pernah, kata mama ya, mati suri. Oh gitu? Ya, waktu usia aku 2 bulan. Mama pernah bilang kalau aku tuh sakit, bahkan sampai udah ngajiin, disolawatin, sampai ini kata dokter aja ya aku udah nggak ada. Cuman ada salah satu tokoh agama yang mempercayai hal kayak gitulah. Kalau si Neng ini tuh masih hidup, Bu. Si Neng ini masih ada. Coba kita solawatin lagi. Nah, disolawatin lah, dipengajiin, diasinin, dan akhirnya aku bangun. Dan yang ngelihat, yang bisa ngelihat yang kayak gitu, aku tuh lagi bawa sama yang kayak gitulah. Tapi waktu pas ngalamin mati suri, ngerasa nggak lagi apa gitu? Kan itu usianya aku 2 bulan, belum ya? Masih bayi, masih 2 bulan. Masih pas di umur 2 bulan. Karena sering sakit-sakitan. Wah, udah ngerasain mati suri di umur 2 bulan, guys. Ada cerita yang masih keinget nggak sampai sekarang, yang benar-benar sampai sekarang tuh nggak bisa dilupain selain si cerita yang tadi di kontrakannya? Ada nggak? Kalau misalnya untuk cerita kayak gitu mas sebenarnya banyak banget, Kak. Bahkan sering banget gangguan. Yang terakhir tuh karena kalau kitanya lagi kalau saya lagi nggak enak badan nih ya, terus pikiran lagi kemana aja, kan biasa ya manusiawi. Kalau manusia itu lebih ke banyak pikiran mah udah utama. Lagi diem aja di tempat kerja, sering tuh yang nongol mah, yang iseng sering. Nah, sampai kadang kalau akunya udah nggak kuat, udah nggak bisa nahan, aku udah nggak bisa apa-apa. Itu udah sering banget, pokoknya tiap aku kerja itu selalu dialamin di tempat kerja. Ada satu cerita yang wah ini nggak bisa dilupain gitu? Nah, ada satu, ini tuh kayak kasusnya, contohnya baru-baru kemarin lah, Kak. Aku kerja di salah satu toko yang masih di Bandung juga, supermarket juga. Jadi aku tuh awalnya di tempat toko itu tuh sering banget ngelihat jejak kaki.
Tapi mau orang lain nggak ngeliat. Ngeliat semua. Ngeliat semua. Karyawan, entah itu staffnya atau manajer ngeliat. Jadi di toko itu tiap pagi kita kan udah cleaning ya di malam hari. Pas pagi-pagi ada tapak, tapi cuma satu kaki. Itu teh kadang si satu kaki orang dewasa sama sering Waduh. Lumayan. Kecil-kecil, anak kecil gitu lah. Nah, konon kata yang sesepuh di sini, yang penjaganya, ini tuh toko ini dulu pernah kebakaran. Ada yang pernah simpang siur lah, ada korban yang sampai meninggal, wallahu alam itu kayak gimana ya mah. Cuman yang bikin aku ngeri, aku di situ posisinya emang lagi nggak enak badan. Aku ke gudang mau prepare barang nih ceritanya. Di situ pas pisan aku masuk, kaget aku Kak. Aku ngelihat setengah badan, keadaan ini mukanya hancur sehancur-hancurnya, merah gitu kan. Aku gak kuat, aku takut sebenarnya. Dia hancur banget. Nah dari situ aku teh bukan mungkin karena emang sih aku tipikal orang anu penakut. Amun cek Sunda nama borangan, kalau ke air mah kudu diaanter. Tapi kalau akunya lagi nggak takut nih ya, aku berani. Tapi kalau akunya lebih down, mereka lebih benar-benar menampilkan. Nah itu nggak satu Kak, aku maju lagi, aku kaget spontan bilang kasar waktu itu teh. Anjing kata aku kayak gitu ya. Anjing ada. Majulah aku tuh maju ngelihat lagi Kak, bentukannya yang asalnya kayak asap kecil dia ngegede. Dari situ aku udah nggak sanggup, aku turun ke bawah, aku cerita sama salah satu karyawan, aku ngelihat ini, dan di situ langsung berat pundak aku. Dan di situ teh ini nggak akan bener nih, karena cepet-cepet harus dibawa ke bawah. Baru aja kita kan di toko itu ada tangga ya, tangganya lumayan tinggi lah Kak. Baru beberapa naik tangga, di situ aku udah nggak sadar diri. Dan kata yang ngangkat aku itu hampir 11 orang. Oh gitu? Dibawa ke bawah, udah diazanin, katanya udah digimana-gimanain. Aku nggak sadar. Yang aku ingat satu dari aku yang ceritain, yang aku kebayang tuh dulu itu tempat pembuangan mayat. Yang aku itu kebayang. Terus ada salah satu yang minta tolong dicabutin, kayak yang di sini ini sakit katanya. Waduh, pengen dicabutin gitu ya. Nah dari situ aku disade sama salah satu penunggu di situ yang udah lama, yang udah kenal tahu bener lokasinya. Aku disitu disembuhin, ditanya, kamu ngelihat apa? Aku ngelihat sosok yang tadi aku sebutin, yang wajah rusak, yang kayak gitu, setengah badan itu. Dan itu bilang, iya itu penunggu di sini. Dan itu pun bukan, dia hanya menyerupai sosok yang bener-bener sebenarnya mah dia lebih menyeramkan dari itu. Nah, terus apalagi kamu lihat, aku cuma lihat itu aja sama yang dari anak kecil. Ya betul, itu penunggu di sini. Nah, dari situ karena aku udah nggak sanggup, bener-bener Kak, waktu aku disembuhin tuh kayak perut aku kayak yang dikeluarin dari dalam keluar nih kan. Sakitnya minta ampun, sampai muntah-muntah, sampai gimana-mana aku minta langsung ditutup. Kalau iya aku punya yang indra 6 ya, tapi aku benar-benar minta langsung ditutup. Alhamdulillah sama Bapak dibantu buat ditutup. Itu sih salah satu yang terakhir baru-baru kemarin aku kerja. Itu sih sosok yang dilihat pertama dewasa atau anak kecil? Lebih ke nenek-nenek. Nenek-nenek? Ya, karena yang aku rasa itu minta tolong buat dicabutin di bagian sini. Jadi kayak dia tuh, yang aku kebayang, dia kayak yang dibunuh, ditelantarin gitu Kak. Dia minta dicabutin karena emang ini sakit gitu, kayak cabut dong pedang atau apa gitu, pisau, apa yang nancap di dia teh. Nah, aku dari situ yang kebayangnya mah pas aku nanya, ini dulu pernah tempat kayak gini-gini, ternyata iya benar. Gitu. Itu sih. Kalau misalnya boleh tahu di daerah mana itu? Adalah di salah satu tengah kota Bandung. Disebut kota enggak, pelosok enggak, masih di tengah-tengah. Yang udah beberapa sih pasti ada yang tahu kalau toko itu dulunya pernah kebakaran. Kebakaran hebat malah. Di Bandung udah lumayan terkenal ya. Dan katanya, ya walau alam sih ya Kak, kita kan nggak tahu pasti semua tempat juga ada penunggunya. Ya kalau kita yang ngeganggu, mungkin merekanya juga nggak akan ganggu. Mungkin posisi itu waktu aku kayak gini teh, karena akunya nggak enak badan, pertama akunya ingin tahu sumpral dengan si ayah isuku itu mana nih. Nah aku teh dari situ mencari tahu ya, mungkin mereka ingin menunjukkan
Itu aja sih. Jadi kalau misalnya dari cerita tadi kan pertama yang pas masih kecil ya. Masih kecil, yang benar. Kedua tuh Tempat kerja. Tempat kerja. Nah, lihat dulu ke sini. Iya, tadi ada yang Lewat. Waduh, merinding lagi. Jadi kawan-kawan Fadia ya. Fadia ini lumayan bisa ngerasain, tapi nggak terlalu jelas ya untuk melihat. Buat teman-teman juga pasti adalah yang beberapa yang ngerasain ya, yang bisa ya. Cerita mungkin dari orang tua atau misalnya teman dekat ada nggak? Ada sih, mama. Itu dibilang konyol, iya. Pengen takut juga, iya Kak. Jadi mama tuh pernah kan emang dari dulu jualan ya. Mama jualan buah-buahan di pasar. Dia tuh sebelum jualan belanja ke salah satu pasar terbesar di Bandung. Kan kalau misalnya buat jualan saya pasti ngambil ke tempat yang distributor lah, anu cek Sunda nama. Ngambil ngelewatin lah jalan Susuran Gede Bage. Pas si mama udah beres beli, itu sekitar jam 1:30, 2 malam. Pas pulang ngelewatin Cipaganti. Nah, mama dulu itu kalau belanja diantar sama almarhum teman mama, teman yang bener-bener survive dari pamah jualan dari dulu lah ibaratnya. Mau ngelewatin Cipaganti. Nah, si almarhum ini tipikal orang yang dia paling iseng, yang bener-bener jahil, dibilang jahil iya, dibilang sompral iya, dibilang takabur iya, jadi campur lah. Dia ngelewatin satu pohon beringin yang besar di daerah Cipaganti, ada satu cewek pakaiannya rapih tapi pakai gaun, Kak. Gaun tapi posisinya dia ngebelakangin gini, nunduk, rambut panjang. Gaunnya bersih. Ditanya, itu aku berpikir lihat. Ditanya, kalau Sunda mah kieu cenah bilangnya teh. Neng, nuju naon wayah kieu cenah, dihandapeun tangkal teu tiris. Siapa itu yang nanya? Almarhum, temennya mama. Sekarang udah meninggal sih kayak. Pas gitu udah ditanya, dia muter kepala, mukanya hancur. Muka hancur, mata merah, ya gimana lah kayak korban tabrak lari. Dari situ udah ditanya, dia terbangka, sing, langsung dia sambil ketawanya yang cekikikan, bener-bener cekikikan. Gitu dengan ya. Dah dari situ mama kaget, mama baca-baca sebisa-bisa mungkin, namanya orang yang kalau kaget ya baca Al-Fatihah jadi Anas, dari baca Anas jadi doa makan, ya kayak gitu kan. Ya mungkin dia ketawain. Nah, dari ketawain almarhum di situ yang tadinya nggak percaya, dia kaget. Nah, si jeruk ini Kak yang di posisinya 2 karung di depan motor bener-bener berceceran di jalan karena kaget. Karena bener-bener kaget, di situ udah nggak ada orang satu sama sekali. Posisinya jalan sepi, ngejalanin motor, dan si itu tuh masih ada di atas. Mama udah nggak ngikutin Kak. Ngikutin sampai ke tempat dulu kan banyak angkot lalu lalang ke warna pink nih dulu tuh. Nah, di situ ada tempat yang rame. Alhamdulillah itu udah nggak ngikutin. Cuman posisinya yang dari tadinya 2 karung jeruk itu tinggal 1 karung Kak. Itu yang 1 karungnya tuh bercacakan di mana aja, dan mama udah balik, orang rugi gitu, namanya bisa balik bodo amat gitu kan. Yang penting saya selamat nih. Saya nggak takut begal, tapi saya takut setan biasanya. Nah, dari situ dia pulang, jualan juga masih kalang kabut. Ya bener nggak sih, aku tuh kayak gini nih kan ya. Biarin gimana nanti ya. Yang tadinya mikir ini jualan pasti rugi. Yang tadinya aku ngemualin modal misal nih 500.000, pasti balik modal jadi 200. Nggak apa-apa, yang penting jadi uang, kata mama teh. Nah, dari situ pas harganya jeruk itu 1 kilo kalau nggak salah sekitar 5.000. Mama jual dikali 2 kali lipat. Iya, dijual 2 kali lipat, dan alhamdulillah Kak, benar-benar itu percaya atau nggak percaya, yang tadinya modal mama cuma 500 balik jadi 700.000. Nah, dari itu karena kan kadang kalau misalnya kita bukan mempercayai, ada beberapa orang yang cerita kalau kita menemukan yang kayak gitu, itu suka ada rezeki cenah buat kita, karena dianya yang apes. Nah, itu entah karena walau alam ya itu benar atau enggaknya, cuman itu yang dirasain sama mama. Itu aja sih yang benar-benar cerita yang pengen ketawa kaget soalnya itu yang benar-benar bikin berkesan tentang mama sama almarhum.
Gitu. Anda apes rezeki buat saya. Ini dari tadi Pak Dia ini ngelihat terus ke sini. Ada apa ini? Pak Dia kan bisa ngerasain ya. Ngerasain aja sih. Ada nggak sekitar saya? Ini kan kalau misalnya teman-teman tahu ya, kita ini syuting di atasnya itu kuburan, belakangnya itu kebun. Ada nggak sekitar saya apa gitu? Kalau yang aku rasain sih di belakang Aat dari tadi ya. Ini masih ada? Sekarang nggak sih. Oh, cuman masih merinding. Cuman ada satu tinggi, gondrong. Merinding kawan-kawan. Gondrong. Oh gitu? Ya. Dia dari tadi pas saya datang atau baru. Jadi kayak yang melihat naon ieu dengan sudah aja nggak ada. Serius? Ya. Ini merinding orang sawak-awak. Sebadan-badan saya merinding. Ya, iya naon gitu tah. Entah itu. Hei Anda. Enggak dong, jangan sompral dong. Iya. Entah itu emang dari AA atau enggak yang kayak dari atas, saya nggak tahu. Cuman ada satu sih yang ngaping kalau ini mah. Dari pas tadi datang atau enggak baru sih? Oh baru. Satu itu aja sih yang bikin ini. Cuman saya juga nggak mau ngelihat ke belakang karena di belakang tadi saya juga ngelihat. Oh, gitu. Cuman aku tuh tipikal orang yang borangan, penakut ya? Penakut banget. Jadi kalau aku tuh kalau udah kesuges, udah aja datang ke rumah ke air aja minta diantar sama gitu? Suami. Nah meskipun itu di dalam rumah kamar mandinya, jadi udah aja aku cari. Kalau misalnya ngerasain kayak gitu suka apa kalau bahasa Sundanya cirambai? Enggak sih kalau nggak cirambai, lebih ke pengen nangis nah pengen nangis kayak nah jadi nah kayak gitu. Dia tuh kayak interaksi sama kita tapi kita nolak nian. Itu aja. Kita udahin aja ya. Oke kawan-kawan, terima kasih Pak Dia sudah datang ke sini. Makasih juga, semoga lumayan cukup serem ya buat hari ini. Saya juga jadi kesuges ada di sini gitu. Jadi buat kawan-kawan semua yang punya cerita kayak Teteh Fadia, boleh datang ke sini ceritain pengalamannya. Mau di gunung atau mau di tempat rumah atau dimanapun boleh. Bisa share lah di sini. Bisa komen di sini. Bisa di komen di bawah. Kalau bisa share di grup keluarga. Terima kasih yang